Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa? Dia ngomong begitu? Ada apa yang ngomong begitu? Siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan berpunya mulut kepada orang. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasyim dibilang sejarahnya kopingko. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Aku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI. Kodong. Jadi ulama itu tidak pernah kita ketahui. Jadi kita tidak tahu siapa yang ulama sesungguhnya. Itu doktrinnya dalam Al-Quran yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang takut pada Tuhan. Artinya itu benar-benar gaib. Satu-satunya cara adalah kita menggunakan definisi yang lain, yaitu yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang berilmu, orang yang menguasai ilmu tertentu misalkan. Nah, orang yang menguasai ilmu tertentu itu bukan berarti juga dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau misalkan mau butuh tambahan doa, ya kita bagi-bagi pada fakir miskin, karena orang fakir miskin itu mendapatkan ijabah yang lebih baik gitu misalkan, atau kepada ulama. Nah, ciri dari ulama itu adalah orang yang gak minta sama kita gitu. Kalau yang minta sama kita ya udah fix bukan ulama. Orang yang dijamin masuk surga, nggak ada orang yang tahu bahwa dia dijamin masuk surga. Orang ke masjidnya aja kadang datang kadang enggak gitu apa gitu. Setelah diselidik sama para sahabat, ternyata dia dijamin masuk surga adalah karena dia nggak kepo sama urusan orang lain. Katanya Ustadz, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya jadi goblok. Perilaku seseorang memang tidak bisa dikaitkan dengan leluhurnya. Kalau seseorang itu baik bukan berarti hal itu karena leluhurnya adalah orang baik. Kalau orang itu jahat bukan berarti leluhurnya juga pasti jahat. Tetapi dalam pemahaman orang Indonesia ada istilah bibit bobot dan bebe. Kalau benar-benar mendapatkan pengajaran adab turun-temurun dari Nabi, mereka akan menahan diri untuk bersikap konyol di depan publik. Makian dan umpatan yang mereka ujarkan itu bukan teladan. Mengaku sebagai keturunan Nabi, jika memang benar cahaya kemuliaan dari Nabi itu menurun pada zuriahnya, maka mereka sangat mustahil menjadi cucu Nabi. Keturunan Nabi sejatinya juga mewarisi cahaya kemuliaan ini karena berkah yang diturunkan dari leluhurnya. Maka keturunan Nabi yang asli biasanya dijauhkan dari sikap sombong dan semena-mena. Mereka bahkan malu untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, karena kelakuannya masih jauh dari teladan Nabi. Dua hal ilmiah yang membuktikan para habaib itu ternyata bukan keturunan Nabi. Dugaan seperti itulah yang sejak lama ada di benak masyarakat Muslim Nusantara. Apa iya keturunan Nabi kelakuannya sebejat itu? Apakah berkah dari keagungan dan dasar dari doa-doa Nabi tidak meresap ke cucu-cucunya?